Shalom, selamat pagi kami sampaikan kepada saudara pemirsa pendengar channel YouTube ini. Doa dan harapan kami, kiranya saudara sekalian di dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya saudara dan kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam menjalani aktivitas hari ini tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan bagi orang yang diurapinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hidup orang percaya digambarkan seperti tanah liat yang di tangan seorang sang penjunan. Saudara, kita sebagai orang percaya adalah tanah liatnya, dan sang penjunan adalah Tuhan Allah. Saudaraku yang kekasih, untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan bernilai, tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sampai menjadi lumat, lentur, dan lunak. Lalu di sanalah mulai tangan Tuhan untuk bekerja, mengambil gumpalan tanah liat itu dan membentuknya sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku, hidup kita ibarat tanah liat yang siap dibentuk oleh Allah. Pembentukan Tuhan memang sakit dan tidak menyenangkan, seperti berada di padang gurun. Akan tetapi saudara, ketika proses pembentukan telah selesai, maka kita akan tampil menjadi bejana yang boleh, indah dilihat orang, dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Saudaraku yang kekasih, mungkin keadaan hidup kita saat ini di dalam situasi yang terburuk yang pernah kita alami di dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita tidak mengerti apa kesalahan yang kita lakukan sehingga semua ini bisa terjadi. Mungkin bahkan kita tidak tahu mengatakan hal apa lagi dan berbuat apapun untuk mendapat jalan keluar dari kemelut hidup yang kita hadapi. Akan tetapi saudara, di dalam situasi terburuk sekalipun, yakinilah, di saat itu Tuhan ingin membentuk engkau menjadi bejana yang indah. Ketika situasi hidup yang pelik dan hidup penuh pergumulan, bahkan berada di titik yang paling rendah, saudara, saya mau katakan, jangan pernah berbantah dengan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas situasi terburuk sekalipun dalam hidupmu, meskipun engkau merasa tidak bersalah atas terciptanya situasi tersebut. Akan tetapi saudara, dalam setiap hal apapun, tetaplah berserah kepada Tuhan sambil memohon belas kasih-Nya atas hidupmu. Saudaraku, di dalam perikop ini, firman Tuhan mengatakan, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Mari kita melihat kedudukan kita sebagai manusia. Siapakah kita sehingga kita patut berbantah dengan Tuhan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbantah memiliki arti melawan, atau dalam bahasa Batak, mangalo. Melawan dapat juga kita arahkan kepada maksud untuk menyalahkan Allah. Saudara, di dalam situasi hidup yang pelik dan susah, bisa saja kita jatuh dalam hal membantah, melawan, bahkan menyalahkan Tuhan atas situasi yang kita hadapi. Saudara, yakinilah, Allah tidak pernah salah merancang hidupmu. Ketahuilah, rancangan Allah adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan
rancangan yang mencelakakan. Sehingga jangan pernah membantah Allah, tetapi jadilah pribadi yang diurapinya. Semoga Tuhan menguatkan saudara di dalam menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjalani hari-hari kami. Berkati aktivitas kami hari ini, berkati keluarga kami, berkati orang yang kami kasihi, bahkan berkati orang yang membenci kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.